Berusaha kali ya wasitnya menggagalkan gol Newcastle ini. Tapi capek wasitnya nyari kesalahan dan gak ketemu, akhirnya gol disahkan juga. Fans MU ada tanggapan? Kalau Arsenal yang korban ditahankan orang itu nyarinya nol. Coba kalau MU, biawa, kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas tentang matchday IPL yang udah main kemarin itu. Tapi sebelum ke IPL kita ke Bundesliga dulu ya. Soalnya ada pertandingan antara Bayern Munchen versus Borussia Dortmund. Di match ini harapan orang-orang bakalan jadi big match ya kan? Rupanya yang ada Dortmund yang dikunyah habis kayak big match sama Munchen. Upamecano bawa Munchen unggul 1-0 sebelum akhirnya lagi-lagi Harry Kane nyetak hat-trick dan bikin Munchen menang 4-0 atas Dortmund. Dengan tambahan 3 gol ini, Harry Kane udah buat 15 gol dalam 10 match di Bundesliga. Sekaligus memecah rekor pemain tertajam Bundesliga yang nyetak 15 gol hanya dalam 10 laga Bundesliga. Gak usah heran lah kalian, di liga terkeras saja bisa top skor anak ini. Apalagi cuma liga petani macam Bundesliga. Sebenarnya bukan Harry Kane yang nambah jago, kualitas back sama lawannya yang menurun. Jadi udah ngerti lah kalian ya kan kenapa Harry Kane dari dulu nggak sukses-sukses. Kesalahan dia cuma satu, yaitu kelamaan main di tim yang nggak mau juara. Bukan nggak mau, nggak bisa juara yang ianya. Habis itu kita ke La Liga di mana ada Real Madrid yang jumpa sama Rayo Vallecano. Pertandingan berjalan gak imbang lah macam biasa ya kan. Sampai di menit 40 ada yang lucu. Kalau kemarin Rudiger cobek sama Ramos, ini sekarang Rudiger ini kayak mencipok bek Vallecano ya kan. Kurasa dibisikannya sama bek Vallecano ini di sini. Pinjam dulu 140.000 lawak. Tumben bang, biasanya orang minjam 100 aja bang. 40.000-nya buat apa? Ya buat bayar bunganya lah biawak. Madrid kesulitan buat bongkar pertahanan Rayo Vallecano. Padahal ada Arda Güler di bangku cadangan, tapi nggak berani yang solo tim masukin dia. Nggak main lah, takut kali. Kayak Barcelona lah, berani mainkan pemain muda. Ini pemain muda disimpan-simpan. Mau sampai kapan ngandali Modric terus? Kurasa sampai Bellingham pensiun pun masih Modric yang dimain kemarin ini nol. Nggak ada gol yang tercipta sampai habis pertandingan. Semananya kalian lawan Barcelona bisa menang? Masa lawan Rayo Vallecano aja imbang? Bellingham nggak bisa nyetak gol lagi ya? Itu dia lah nol. Itu dia apa Wak? Itu dia. Lebih susah rupanya lawan Rayo Vallecano daripada lawan Barcelona. Di sisi lain, Barcelona berhasil menang di kandang Real Sociedad lewat gol sematawayang Araujo di injury time. Padahal udah berharap juga fans Madrid mereka imbang atau kalah. Tapi menang juga akhirnya. Fans Barcelona yang udah begadang, capek kali loh orang ini begadang kalau ternyata menit 90-an ya golnya. Tapi fans Barcelona yang baru bangun menit 90, senang kali lah dia. Nonton 3 menit, abis itu ada gol, full time, ya udah lanjut tidur lagi, sedap kali ya. Tapi itulah ya kan fans Madrid ngebacotin fans Barcelona. Fans Barcelona bacotin fans Real Madrid. Tapi di hadapan fans Girona harus sujud orang ini. Karena Girona sekarang yang di peringkat 1. Next, kita ke Liga Inggris di mana ada Manchester City yang bertanding melawan Bournemouth. Jeremy Doku menggila di match ini. Dia yang buka gol pertama dan habis itu dia ngasih 4 assist buat 2 gol Bernardo Silva, Akanji, dan Foden. Gila kali ya. Habis berantem sama Anthony langsung tambah gacor dia ya kan. Kurasa satu-satunya sentuhan magis seorang Anthony di IPL musim ini ya waktu mukul tangan Doku inilah. Nathan Ake membuat City menang dengan 6 gol dan cuma diperkecil sama Bournemouth lewat gol Sinistera. Manchester City pun menang dengan skor 6-1. Yang lucunya di match ini waktu gol Bernardo Silva, ketangkap kamera pula Julian Alvarez ompong. Ganteng-ganteng kok ompong pula ya kan. Cuma ini udah diklarifikasi sama si Alvarez kalau giginya nggak kenapa-napa. Cuma noda darah ajanya dan bukan ompong. Ya elah slow lah bang. Mau gigi kau ompong kayak adanya duit mau buat bagusin gigi. Tengoklah Ronaldo, dulu entah macam apa giginya. Udah ada duitnya bukan giginya aja yang bisa dibikinnya rapi. Gigi unta-unta Arab di sana pun bisa dirapikannya. Cuma kalaupun ada duit kalian yang normal-normal aja lah ngerapin giginya ya. Jangan pula kalian pasang gigi yang ada fitur ngisap darahnya macam gigi Suarez ya kan. Next, kita ke pertandingan Fulham yang menghadapi full cemberut MU. Udah kalah 3-0 di 2 match terakhir, apakah MU bisa mengembalikan senyumnya? Sempat hampir kembali senyumnya setelah McTominay bikin gol di menit ke-8. Tapi gol ini dianulir karena offside. Yang offside bukan McTominay, bukan juga Garnacho sebagai pemberi assist ke McTominay. Tapi yang offside si Maguire. Lucu kan nol, jadi aku harus ngapain lah? Ya namanya umpan kan gak mungkin aku diam aja. Ya pastilah aku berusaha buat ngejar bolanya, iya kan? Bergerak salah, diam salah aja aku bah. Ya boleh ya bang, kalau kau diam membatu, kalau bergerak gak membantu.
Tapi Maguire di match ini tampil solid kali lah. Berulang kali kepalanya kena benturan. Tapi dia bisa terus main selama 90 menit. Mungkin itulah ya kan ku tengok benturan di kepalanya ini kayak saklar. Sekali bentur pau, sekali bentur lagi jadi paten. Bentur pau, bentur lagi paten. Pau, paten kayak gitu terus. Makanya kadang dia pau kali. Di sini winger 100 juta MU juga nggak nampak apa kontribusinya. Malahan ketika Pelistri masuk dia lebih berkontribusi. Di menit akhir pertandingan dia ngoper bola ke Bruno yang dengan ciamiknya menggocek pemain Fulham dan bikin syutingan dari luar kotak penalti. Gol! MU pun unggul 1-0. Bruno seakan menjawab kritik orang-orang yang meragukan dia sebagai kapten lewat gol ini. Tapi menurutku ya nggak menjawab juga sih. Gol nggak menentukan kau itu layak jadi kapten apa enggak. Cuma nilai plusnya dengan gol ini kau makin meyakinkan kalau dalam urusan mencetak gol, striker MU lebih paut daripada Modric. Kita ke pertandingan antara Luton Town yang menghadapi Liverpool. Hasilnya ini adalah match yang diharapkan buat Darwin Núñez bisa jadi top skor sementara IPL ya kan. Lawannya Luton Town pasti gampang lah buat Núñez. Tapi apa? Banyak kali syutingan dia yang gak jelas. Adalah yang ditepis, adalah yang kena tiang, dan yang paling biawaknya sundulan dari Mo Salah ke dia ini yang tinggal tap-in aja malah melambung pula. Nama Darwin Núñez tapi kemampuan Andy Carroll. Sibuk nyerang malah Luton Town yang berhasil unggul duluan lewat gol pemain buangan MU, Tahith Chong. Baju memang gak berseragam MU, tapi emosi sama Liverpool kayaknya masih ada di dalam diri Tahith Chong ini ya kan. Gol Tahith Chong ini juga membuktikan kalau dia lebih produktif di IPL daripada winger gasing 100 juta MU si Anthony. Waktu udah mau habis dan kayaknya Luton Town bisa bawa 3 poin. Tapi disitulah muncul Luis Diaz yang menerima umpan Harvey Elliott. Disundulnya bola itu dan gol 1-1 buat Liverpool. Memang gak ada akal budi si Núñez ini ya kan. Saking gak gunanya dia, bisa kawan yang lagi susah bapaknya diculik menyelamatkan Liverpool dari kekalahan. Ini karena masih belum ditemukan bapaknya si Luis Diaz ini, makanya ditulisnya di baju bebaskan ayahku. Kita doakanlah cepat ketemu bapaknya Luis Diaz ini ya kan. Beruntunglah si Núñez Luis Diaz yang nyetak. Kurasa kalau salah tadi yang nyetak, dikeluarkan dia juga tulisan di dalam bajunya itu. Apa rupanya tulisannya Nol? Untuk sahabatku tersayang. Dasar tolol. Kita ke pertandingan antara Newcastle melawan Arsenal. Arsenal kalah kemarin lawan West Ham berharap bisa bounce back di pertandingan ini. Dan Newcastle kemarin yang menang lawan MU kurasa nggak ada tambahan semangat apa-apa. Biasa aja. Orang yang dilawan pun kemarin tim lawak-lawak ya kan. Pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi dari awal laga. Sampai Havertz pun harus melakukan tackle keras ke Sean Longstaff. Wih, banyak kali yang bilang ini harusnya merah. Setelah ribut-ribut, wasit cuma ngasih kuning sama Havertz. Malahan pemain Newcastle 3 orang kena kartu kuning karena protes berlebihan. Paten kali strategi Havertz ini ya. Iyalah Nol, kalau Jarjit boleh berpantun, 2-3 macam tentakel, sekali tackle, 3 kuning pemain Newcastle. Tapi dunia cepat berputar. Ketika Joe Willock berhasil ngambil bola yang hampir out, habis itu di-crossnya ke Joelinton baru dituntaskan sama Anthony Gordon. Habis itu protes lah pemain Arsenal ya kan, karena bolanya tadi kayaknya out. Habis itu dicek VAR lah ya kan. Ada 4 menit lah wasit yang ngecek VAR. Sampai ada 3 potensi pelanggaran. Bola out, dugaan pelanggaran Joelinton yang melanggar Tomiyasu dan Gabriel, sampai offsetnya si Gordon. Berusaha kali ya wasitnya menggagalkan gol Newcastle ini. Tapi capek wasitnya nyari kesalahan dan gak ketemu, akhirnya gol disahkan juga. Fans MU ada tanggapan? Kalau Arsenal yang korban ditahankan orang itu nyarinya Nol. Coba kalau MU, ditengok pun VAR itu enggak. Iyalah gantian lah, masa kalian aja mau dibantu wasit terus. Sampai akhir pertandingan Arsenal nggak bisa menyamakan kedudukan. Ini pun jadi kekalahan perdana Arsenal di IPL musim ini. Dan semoga jadi pembuka buat kekalahan-kekalahan berikutnya ya kan. Di akhir laga, Arteta melakukan press conference. Arteta kayaknya nggak terima dengan keputusan wasit VAR. Dia ngerasa nggak jelas wasit Liga Inggris ini. Kurasa dalam hati wasit VAR ya kan? Biawak lah, udah capek-capek aku bela kau. Malah kau ginikan pula kami. Ya udahlah, kalau kami sebagai penikmat bola maunya netral-netral aja wasitnya. Nggak usah yang aneh-aneh. Kalau gol ya gol, kalau offside ya offside. Seminimal mungkin lah kontroversi. Cuma Nol kadang agak susah juga nentuinnya. Setiap wasit kan punya penilaiannya masing-masing. Ya makanya samakanlah persepsi kalian semua. Kan udah ada aturannya. Sebenarnya udah sama ya persepsi kami sebagai wasit Nol. Apanya yang sama, orang beda-beda semua keputusan kalian dengan case yang hampir sama. Iya kayak kami lah Nol fans MU. Kadang wasit VAR ini ada nengok VAR, ada juga yang enggak. Alah udahlah deh, VAR pula kalian lurusi. Striker kalian aja nggak bisa ngegolin, wasit pula kalian salahkan. Kita ke pertandingan derby London antara Tottenham melawan Chelsea. Harus diakui inilah pertandingan paling gila minggu kemarin. Soalnya MU menang, kalau MU kalah baru orang itu yang lebih gila.
Baru 6 menit berjalan, Kulusevski nyetak gol lewat syutingannya yang deflected. 1-0 Tottenham unggul. Menit 13, Son sempat memperbesar keunggulan Spurs. Cuma golnya dianulir karena offside. Ini baru satu yang dianulir. Masih ada banyak lagi yang dianulir habis ini. Menit 21, Sterling bikin gol, tapi ini juga dianulir karena dia handsball. Udah 2 ya yang dianulir ini. Tapi ternyata sebelum proses gol si Sterling ini, Cuti Romero bikin tackle berbahaya ke Enzo. Dapat dia memang bolanya. Tapi tackle-nya bahaya kali nih. Setelah dicek VAR, kena kartu merah lah si Romero. Cuma yang lucunya pas di kartu merah, kalian tahu lah dia kan orang Argentina. Tapi ngapain pula bikin tangan kayak gini macam orang Italia dia ya kan? Mungkin karena dia udah lama di Italia dulu waktu main di Atalanta. Kalau udah lama main di Italia emang bisa aja gestur tangannya ke bawah-bawah. Kalau nanti dia kelamaan main di Tottenham ini yang bahaya. Kurasa nanti gestur tangannya berubah dari kayak gini jadi kayak gini. Kayak bentuk ayam Tottenham ya kan? Dan karena ini tadi pelanggaran, gol Sterling memang dianulir. Tapi Chelsea dapat penalti. Hoki kali ya. Cole Palmer yang mengambil penalti berhasil menyamakan skor jadi 1-1. Padahal hampir aja Vicario bisa nepis, tapi kena tiang dalam pula, sayang kali. Itulah kan maunya si Sterling tadi yang ngambil. Emang kenapa kalau dia? Kurasa kalau dia yang ngambil nggak lompat pun aku udah melambung sendirinya itu bolanya. Habis itu menit 37, Nicholas Jackson bikin gol tapi dianulir juga karena Sterling udah offside duluan. Udah 3 gol yang dianulir tau kalian. Dan yang gilanya tambahan waktu babak pertama aja sampai 12 menit. Cuma 3 menit lah ini waktu istirahatnya. Gak gitu konsepnya Nol, gak gitu. Tambahan waktu motong jam istirahat pula bah. Paling kali si Cinol ini. Udah main 10 orang Tottenham, Chelsea masih belum bisa juga membongkar pertahanan Tottenham. Tottenham yang kasihan sama Chelsea ngasih poin lagi. Menit 54, Udogi kena kartu kuning kedua karena di-tackle dia Sterling. Tottenham pun main dengan 9 orang. Kasihan kali Chelsea ini, gak bisa orang ini ngegolin dari open play kan. Kita kurangi aja lah satu pemain kita biar latihan highline defensive dulu kita. Udah main dengan 9 pemain pun, si Ange masih menginstruksikan pemainnya buat main highline defensif atau garis pertahanan yang tinggi. Tapi menurutku ini kurang tinggi sih. Kalau bisa di depan kiper Chelsea itu aja kalian berdiri sekalian. Karena udah main dengan 9 orang, Pochettino pun memasukkan rudal Ukraina Mudryk buat menghajar habis Tottenham. Tapi ujungnya sama aja. Masih pau aja Chelsea ini nggak bisa ngegolin. Di samping itu Vicario GG kali mainnya. Udah jadi kiper merangkap jadi back juga dia saking tingginya pertahanan Tottenham ini. Kurasa dalam hatinya, udah maju aja kalian semua. Gak usah balik-balik, tapi setengah gaji kalian sama aku ya. Tapi itu kan yang namanya beol batu pun kalau di ngedenkan kuat-kuat pasti jebol juga nya ya kan. Begitu juga dengan kawan si Vicario ini. Sterling berhasil keluar dari jebakan offside habis itu ngirim umpan ke Jackson dan enak aja si Jackson ini tinggal tap in. 2-1 Chelsea balik unggul. Udah ketinggalan dan main 9 orang masih bisa nyerang juga Tottenham ini. Menit 78 Dier bikin gol tapi sayang dia dalam posisi offside. Kalau sempat tadi ini nggak offside memang nggak guna kali lah Chelsea ini ya kan. Udah dikasih lebih 2 pemain pun tetap jebol juga ya kan. Tambahan waktu di babak kedua ini pun 9 menit. Kalau di total sama babak pertama tadi udah 21 menit lah tambahan waktu. Kalau di rental PS minta tambahan waktu 21 menit, udah kena tambahan billing lah aku sama abangnya saking lamanya aku main ya kan. Di tambahan waktu ini Nicholas Jackson bikin 2 gol lagi dan bikin dia mencetak hat-trick pertamanya buat Chelsea. Golnya yang kedua tap in. Dan golnya yang ketiga ini, ini nih yang lucu. Udah berdua jadi sama si Mudryk ya kan, tapi nggak mau diopernya ke Mudryk demi dia bisa hat-trick. Habis itu selebrasi siu pula dia. Kalian tengok lah muka Mudryk ini yang nggak dioper, suntuk kali. Kenapa lah nggak kooper sama si Mudryk bang? Lebih penting rupanya hat-trickmu itu daripada Baba Mudryk bisa nyetak gol. Bukan gitu Nol. Kooper pun nanti sama dia belum tentu juga ya nanti jadi gol. Terus kau pun bang Mudryk kenapa suntuk kali muka-mu kawanmu hat-trick? Ya maksudku gini ya Nol. Ya paling nggak diopernya lah sama aku dulu ya kan. Baru nanti kooper lagi pun sama dia biar dia tetap hat-trick. Yang penting aku dapat assist. Nggak percaya aku. Yang ianya nanti kooper balik sama aku. Posisiku yang offside. Ya makanya kau lah yang pau itu berarti. Kok mau kau dalam posisi offside? Ya itu makanya aku syuting sendiri daripada koper ke kau. Ya enggak lah, harusnya koper ke aku dulu baru koper ke kau. Tapi jangan lo offside posisimu. Ya makanya karena gak bisa aku pastikan aku offside apa enggak, makanya aku syuting sendiri. Ya berarti kau yang pau. Kok aku ya emang kau? Udah. Bising kali pun kalian. Sesama orang pau, gak usah kalian ribut. Udahlah klubnya pun pau, datang pemainnya lebih pau lagi. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan Chelsea 1-4. Chelsea pun naik ke posisi 10 besar. Udah menang 1-4 pun masih di 10 besar aja nya. Kasian kali. Tottenham juga akhirnya terpongking pertama kalinya di Liga Inggris musim ini. Oh, itu artinya Piala Invisible Arsenal masih terjaga lah musim ini ya kan? Bukan cuma trofi Invincible kami yang terjaga Nol. Trofi Invisible Tottenham juga mungkin masih terjaga. Emang ada trofi Invisible? Invisible kan artinya nggak kelihatan. Ya udah itulah Nol. Trofi Invisible adalah trofi yang nggak kelihatan alias kosong.
Parah kali kalian, musim masih panjang udah sombong kali kalian. Kita tengok aja lah siapa nanti di akhir musim yang juara. Iya, kita tengok lah. Yang pasti bukan kalian. Ya, yang pasti bukan kalian juga. Nggak apa-apa, yang penting bukan kalian. Pokoknya yang pasti bukan kalian dua. Kau apa lagi? Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Liga Champion udah main, habis ini lah kita bahas ya kan. Yang pasti kita berharap Akorbeto cepat kembali bertugas. Dadah Wak geng.